Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nadhim rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa biulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqi wahtanim hum adamun idrisu nuhun huduma salih wa ibrahimu kullu muttaba' Lutun wa Ismailu Ishakun kada Ya'qubu Yusufu wa Ayyubu ihtada Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa' Dzul Kifli Dawudu Sulaimanu taba' Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Taha khatimun da'wiyya alaihimu salatu wassalamu wa alihim madamatil ayamu. Tafsilu khamsatin wa ishrina, adapun rincian jumlah nabi ada 25. Adapun rincian jumlah nabi dan rasul ada 25. Lazima yang wajib kulla mukallafin, bagi setiap orang mukallaf. Orang mukallaf adalah orang yang beragama Islam, baligh dan berakal. Arti baligh yaitu sudah berumur 15 tahun ke atas, atau belum 15 tahun, minimal 9 tahun tapi dia sudah mimpi basah bagi laki atau perempuan, atau sudah pernah haid bagi perempuan. Fahakik, maka yakinilah. Fahakik, maka yakinilah. Benar-benar yakin. Waghtanim, dan raihlah. Waghtanim, dan raihlah. Harus kita hafal, harus kita yakini, harus kita percayai. Sebabnya 25 Nabi dan Rasul ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran secara jelas. Nama-nama mereka sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Maka dari itu kita sebagai orang muslim wajib tahu dan hafal nama-nama yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu ada 25. Siapa mereka? Hum Adamun, mereka adalah Nabi Adam. Nabi Adam adalah orang pertama kali yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan risalah kepada siapa? Kepada umatnya, yaitu anak-anaknya, anak cucunya. Kemudian Idrisu nomor 2 ada Idris. Idris termasuk pula keturunan daripada Nabi Adam, keturunan ke-6 atau keturunan ada yang menyebutkan keturunan ke-6. Nuhun, kemudian Nabi Nuh. Nabi Nuh yang terkenal terjadi banjir bandang yang menewaskan semua makhluk hidup kecuali yang diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan anaknya sendiri juga wafat, anaknya sendiri juga mati tenggelam karena tidak iman, karena mengkafirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Hud. Nabi Hud itu dari Arab. Kemudian Solih serta Nabi Solih. Nabi Solih juga dari Arab. Wa Ibrahim, dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Abul Anbiya julukannya. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Sebabnya apa? Sebabnya paling banyak menurunkan nabi yaitu adalah Nabi Ibrahim. Kenapa bukan Nabi Adam? Saat kan semuanya dari Nabi Adam. Nah, kalau Adam adalah nabi para manusia. Bapak para manusia. Nah, kalau bapak para nabi yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Kullun muttaba', semuanya itu adalah diikuti. Semuanya adalah diikuti. Nabi yang diikuti, semuanya diikuti. Lutun, kemudian Nabi Lut. Nabi Lut yang terkenal, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'annya bahwasanya buminya dibalik. Yang bawah jadi ke atas, yang atas jadi ke bawah.
Karena kaum Nabi Lut adalah kaum yang durhaka kepada Allah, kaum Sodom. Naudzubillah, bahkan sampai sekarang masih kelihatan dan masih bisa disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Bahwasanya bumi Lut adalah bumi yang kena murka Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka selalu berbuat Sodom, lebih suka bergaul dengan sejenis lelaki menggauli lelaki. Bahkan sampai suatu ketika malaikat bertamu ke Nabi Lut dan menjelma sebagai seorang pemuda tampan. Habis itu ada dari istrinya mengkabarkan kepada kaumnya, sebenarnya istri Nabi Lut itu juga termasuk orang yang kafir, mengkabarkan kepada kaumnya bahwasanya ada tamu Lut, yaitu pemuda yang tampan. Habis itu mereka mendatanginya, padahal Nabi Lut sudah mengatakan bahwasanya ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh begini. Kalau kalian tetap, maka kalian akan kena murka. Nah, istri Nabi Lut khianat rahasia yang dijaga oleh Nabi Lut malah dibocorkan, dikasih tahu kepada kaumnya. Sehingga pada malam itu Nabi Lut beserta keluarganya meninggalkan daerah tersebut, dan istrinya termasuk orang yang kafir. Maka dari itu istrinya tidak ikut pergi. Semua kaumnya dibinasakan Allah Subhanahu wa taala dengan dihujani batu dan buminya dibalik. Seperti itu. Kemudian wa Ismailu dan Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah putra daripada Nabi Ibrahim dari Sayyidina Hajar. Wa Ishaqun dan Ishaq juga adalah putra dari Nabi Ibrahim dari istrinya yang bernama Sarah. Kada begitu juga Yakub adalah nabi keturunan dari Nabi Ishaq, yang mana Nabi Yakub ini dijuluki sebagai Israel. Maka dari itu anak keturunannya dinamakan Bani Israel. Israel secara bahasa Yunani, yang mana bahasa Arabnya Isra itu berarti abadun, il adalah Allah. Allah berarti kalau di bahasa Arab kan Abdullah. Nah, ini nama lain daripada Nabi Yakub. Sehingga Nabi Yakub mempunyai keturunan 11. Semua 11 putranya ini diangkat sebagai Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yusuf salah satu putra Nabi Yakub yang paling tampan, yang paling disukai Nabi Yakub, yang mana ceritanya Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur, kemudian ditemu oleh seorang saudagar, kemudian dijual kepada Aziz Mesir. Sehingga singkat ceritanya Nabi Yusuf dipenjarakan karena difitnah, dan kemudian beliau menjadi seorang menteri ekonomi. Habis itu keluarga semuanya yang ada di Palestina semuanya dibawa ke Mesir. Wa Ayyubu dan Nabi Ayyub yang terkenal bahwasanya beliau sangat sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti asalnya beliau adalah seorang kaya raya, hartanya dicabut Allah Subhanahu wa taala, diambil Allah Subhanahu wa taala, dan dia masih sabar. Kemudian anaknya banyak, anaknya kemudian sakit dan meninggal, dia masih sabar. Kemudian dicoba lagi, mempunyai penyakit yang lumayan parah. Habis itu dia masih sabar. Maka dari itu dengan kesabaran beliau juga termasuk sebagai ulul azmi. Ihtada contohlah, yang dicontoh, yang menjadi contoh. Mereka itu adalah para nabi yang patut dicontoh. Nabi Syuaib yaitu mertua daripada Nabi Musa. Nabi Harun adalah saudara daripada Nabi Musa.
Yang mana Nabi Musa tatkala diangkat menjadi nabi, Nabi Musa meminta merekomendasikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudaranya itu juga diangkat sebagai nabi dan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Musa dan Nabi Musa terkenal dengan julukan Kalimullah, orang yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana terkenal juga musuh daripada Nabi Musa yaitu Fir'aun, Haman dan lain sebagainya. Wal Yasa'u dan Nabi Ilyasa. Kemudian Wadul Kifli dan Nabi Dzulkifli, wa Dawud dan Nabi Dawud, Sulaiman dan Nabi Sulaiman. Yang terkenal bahwasanya Nabi Sulaiman adalah nabi sebagai raja yang merajai jin dan manusia. Ittaba mereka bisa diikuti. Ilyasu Nabi Ilyas, wa Yunus dan Nabi Yunus, nabi yang terkenal ceritanya dimakan atau ditelan oleh ikan paus atau ikan yang sangat besar. Zakaria dan Nabi Zakaria, wa Yahya dan Nabi Yahya. Nabi Yahya dibunuh oleh Bani Israel. Dan Nabi Yahya adalah masih muda, belum punya istri, dibunuh oleh Bani Israel. Wa Isa dan Nabi Isa. Nabi Isa yang terkenal dengan mukjizatnya yaitu bisa menghidupkan orang meninggal, bisa menyembuhkan orang sakit. Wa Toha dan Nabi Toha yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mukjizat terbesarnya berupa Al-Quranul Karim. Khotamun atau khotimun yang menjadi akhir daripada Nabi. Maka tinggalkanlah ia kesesatan. Tinggallah kesesatan yang dipercayai oleh sebagian orang, sebagian kelompok, bahkan sebagian orang yang menganut ajaran atau agama. Kesesatan itu. Nah, di sini harus kita hafalkan. Mungkin lebih baik kita menghafalkan nadamnya. Sebenarnya ini yang paling bagus sekali, sangat berurutan dan sudah lengkap 25 nabi. Alaihimussalatu, semoga solawat terlimpahkan kepada mereka. Alaihim, atas mereka, as-salatu rahmat ta'zim. Salawat rahmat ta'zim terlimpahkan kepada mereka. Wassalam dan salam keselamatan. Wa alihim dan atas keluarga mereka. Madamatil ayyamu, sepanjang masa. Semoga salawat dan salam terlimpah kepada mereka dan keluarga mereka sepanjang masa, terus selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.